Halo, perkenalkan nama saya Rahel Rosita Bianca Somba dengan NIM 18704-006, mahasiswi aktif semester 7 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya di dalam MK Metode Riset Epidemiologi. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit juga dikenal sebagai kondisi medis yang berhubungan dengan gejala dan tanda klinis tertentu. Nah, konsep penyakit ini dituangkan dalam segitiga epidemiologi, yaitu pejamu atau host, yang di dalamnya ada keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua ada bibit penyakit atau agent, yang dalamnya ada benda biotis dan abiotis. Yang ketiga ada lingkungan atau environment, yang di dalamnya ada lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan budaya. Nah, kita masuk pada hipotesis epidemiologi. Epidemiologi didefinisikan oleh International Epidemiological Association sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan atau faktor yang menentukan dari keadaan atau peristiwa terkait kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi dari ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Dalam fase ini, penelitian epidemiologi hipotesis dibuat untuk mencari penyebab dan hubungan sebab akibat yang dapat menerangkan penyebaran penting. Nah, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu ukuran frekuensi penyakit. Pengukuran frekuensi penyakit yaitu mengukur seberapa sering suatu penyakit atau kondisi muncul dalam populasi tertentu. Dengan demikian, ukuran frekuensi penyakit juga disebut ukuran kejadian. 3 ukuran utama frekuensi penyakit adalah proporsi insiden atau resiko, tingkat insiden atau kepadatan insiden, dan yang terakhir ada prevalensi. Pertimbangan penting ketika mempelajari frekuensi penyakit adalah apakah populasi yang diteliti tertutup atau terbuka. Ketiga ukuran frekuensi penyakit merupakan jenis rasio yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang atau numerator, setiap ukuran frekuensi penyakit adalah beberapa jenis jumlah kasus. Penyebut atau denumerator adalah ukuran populasi atau orang atau waktu. Berikutnya kita masuk pada angka kasus. Ini merupakan ukuran yang paling sederhana dan bermanfaat dalam alokasi pelayanan kesehatan, tapi terbatas penggunaannya, atau besarnya populasi sumber kasus tidak diperhitungkan. Dan yang berikut ada insiden risk and rate. Kasus atau kejadian baru yang muncul atau berkembang di populasi dalam kurun atau interval waktu tertentu dan dihitung dalam setting cohort atau longitudinal atau follow-up. Ada 2 macam, yaitu cumulative incidence atau risk dan incident density atau rate. Prevalence rate, proporsi individu dalam populasi yang menderita penyakit pada titik atau poin waktu tertentu, menggambarkan status penyakit pada populasi pada titik waktu tertentu, atau point prevalence. Atau point prevalence rate ini dapat memperkirakan peluang individu menderita penyakit pada titik waktu tertentu. Nah, kita masuk pada topik yang berikutnya, yaitu ukuran asosiasi. Merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit, memasukkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara 2 atau lebih kelompok dengan berbagai derajat eksposur, dan yang terakhir beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek. Nah, ukuran-ukuran asosiasi ini adalah ukuran rasio atau perbandingan relatif, rasio 2 frekuensi penyakit membandingkan kelompok terpajan dengan kelompok tidak terpajan, atau ukuran perbedaan efek atau perbandingan absolut. Dan yang kedua, ada perbedaan antara ukuran frekuensi penyakit suatu kelompok terpajan dan kelompok yang tidak terpajan. Pada penyakit yang jarang terjadi, nilai odds ratio hampir sama dengan nilai relative risk atau risk ratio. Nilai prevalence odds ratio hampir sama dengan nilai prevalence proportion ratio. Pada penyakit yang umum terjadi, nilai odds ratio lebih ekstrim daripada risk ratio.
kita masuk pada topik berikutnya, yaitu desain studi. Yang pertama ada ekologis. Studi ekologi atau studi korelasi populasi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan. Unit observasi dan unit analisis pada studi ini adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, atau populasi yang lebih besar. Agregat tersebut biasanya dibatasi oleh secara geografik, misalnya penduduk provinsi, penduduk kabupaten atau kota, penduduk negara, dan sebagainya. Dan yang berikutnya ada cross-sectional. Penelitian cross-sectional merupakan salah satu desain penelitian atau bisa pula dilihat sebagai salah satu metodologi penelitian sosial dengan melibatkan lebih dari satu kasus dalam sekali olah dan juga melibatkan beberapa variabel untuk melihat pola hubungannya. Dan berikutnya ada case control. Case control merupakan studi kasus kontrol, sering dikontraskan dengan studi cohort, di mana subjek penelitian yang terpapar dan tidak terpapar diamati sampai mereka mengembangkan hasil penelitian yang diinginkan. Studi kasus kontrol awalnya dianalisis dengan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara proporsi subjek yang terpajan antara kasus dan kontrol. Dan berikutnya ada cohort. Studi cohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status penyakit. Cohort seringkali dipergunakan dalam literatur arti penelitian dan pelaporan teknis. Adapun istilah-istilah cohort mengacu pada sekelompok individu yang memiliki kesamaan dalam pendidikan. Kelompok biasanya diterapkan pada siswa yang dididik pada periode waktu yang sama. Nah, berikutnya ada community based. Community based research sebagaimana dikemukakan oleh Sarah Banks dari Center for Social Justice and Community Action, Durham University, adalah penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Inisiatif penelitian bisa juga datang dari para ilmuwan atau peneliti setelah melihat permasalahan dan potensi yang ada di dalam masyarakat untuk memberi solusi, rumusan teknis, instrumentatif, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, baik disadari atau tidak oleh mereka, sehingga mereka terbawa dalam arus perubahan dan kemajuan. Nah, yang terakhir ada studi eksperimental atau studi intervensi. Studi eksperimental membandingkan data dari sekelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Nah, kita masuk pada topik yang selanjutnya, ada bias pengganggu atau confounding dan efek modifikasi. Kesalahan sistematis ini dalam epidemiologi sering disebut bias. Bias adalah terjadinya sistematika error dalam studi, terjadi karena kesalahan sistematis akibat distorsi penaksiran parameter populasi sasaran berdasarkan parameter sampel. Bias bisa muncul pada desain dan pelaksanaan studi. Nah, confounding sendiri adalah bias yang terjadi akibat tercampurnya efek pajanan utama dengan efek faktor risiko eksternal lainnya atau adanya variabel lain sebagai perancu yang tidak diperhitungkan pada metode maupun saat analisis. Nah, modifikasi efek artinya pengubahan pengaruh paparan terhadap penyakit sesuai dengan tingkat suatu faktor luar atau pengubah efek atau efek modifier. Modifikasi efek refleksi interaksi alamiah antara pengubah efek dan paparan, bukan penutupan pengaruh oleh pengubah efek, bukan akibat peran peluang. Tidak perlu dikendalikan atau disingkirkan, tapi harus dijelaskan dalam laporan atau hasil riset. Nah, kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu analisis multivariabel. Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka peneliti dapat menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama ada regresi logistik. Kadang disebut model logistik atau model logit. Dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Metode ini merupakan model linear umum yang digunakan untuk regresi binomial.
Nah, sedangkan regresi binomial tersebut adalah teknik analisis regresi di mana respon atau sering disebut dengan Y memiliki distribusi binomial. Itu adalah jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan Bernoulli independen, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas keberhasilan dalam regresi binomial. Probabilitas keberhasilan terkait dengan variabel penjelas. Konsep yang sesuai dalam regresi biasa adalah menghubungkan nilai rata-rata dari respon yang tidak teramati dengan variabel penjelas. Nah, yang berikutnya ada regresi Poisson. Merupakan bentuk model linear umum dari analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan jumlah data dan tabel kontingensi. Berikutnya kita masuk di dalam ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Nah, untuk menentukan jumlah sampel ideal, peneliti harus memahami 3 konsep penting dalam analisis statistik, yakni kriteria signifikansi, kekuatan uji statistik atau statistical power, dan besaran efek atau effect size, ukuran sampel atau sample size, yakni jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian, merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi atau ketelitian, estimasi atau taksiran tentang parameter populasi yang diteliti, dan reliabilitas atau konsistensi kesimpulan tentang hipotesis dalam penelitian tersebut. Jumlah sampel sangat berpengaruh terhadap penyimpulan hasil penelitian kita. Penentuan jumlah sampel juga tidak bisa dilepaskan dari isu metodologi, isu etik, dan isu sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan penelitian. Idealnya, sampel tidak boleh terlalu kecil, namun juga jangan berlebihan. Jumlah sampel yang terlalu kecil akan menyebabkan kekuatan uji statistik atau statistical power yang rendah. Hal ini tentu akan berpengaruh besar terhadap penyimpulan hasil analisis kita. Sementara itu, sampel yang terlalu besar juga membawa masalah tersendiri bagi peneliti, terutama berkaitan dengan isu etik dan sumber daya penelitian. Sampel yang besar tentu akan memakan banyak waktu dan biaya. Nah, kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu topik khusus yang di dalamnya ada pencegahan dan penyaringan atau screening. Pencegahan atau profilaksis adalah ilmu dan seni yang dilakukan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan mempromosikan kesehatan fisik dan mental. Sedangkan penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu. Penyaringan ini merupakan suatu usaha untuk mendeteksi penderita penyakit tertentu yang tanpa gejala atau tidak tampak dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu dengan melakukan suatu tes atau pemeriksaan yang secara singkat dan sederhana dapat memisahkan mereka yang sehat terhadap mereka yang kemungkinan besar menderita. Mereka yang dianggap positif selanjutnya diproses melalui diagnosa selengkapnya dan mendapat pengobatan yang sesuai. Nah, berikutnya ada epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi-populasi. Dan yang berikutnya ada variasi geografis. Di dalamnya ada lingkungan fisik, kemis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Konstitusi genetis atau etnis dari penduduk yang berbeda bervariasi seperti karakteristik demografi. Variasi kultural terjadi dalam kebiasaan, pekerjaan, keluarga, praktik hygiene, perorangan, dan persepsi tentang sakit atau sehat. Dan yang berikutnya ada variasi administrasi termasuk faktor seperti tersedianya dan efisiensi pelayanan medis dan lain-lain. Dan yang terakhir ada penyakit yang hanya berpengaruh pada daerah tertentu dan atau frekuensi tinggi yang ada hanya pada daerah tertentu. Dan yang berikutnya ada kesenjangan kesehatan. Istilah kesenjangan kesehatan mengacu pada perbedaan dalam akses kesehatan dan perawatan kesehatan di antara anggota populasi yang berbeda. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan juga kategori lainnya. Itulah presentasi yang dapat saya bawakan mengenai tugas ujian akhir semester saya di dalam MK Metode Riset Epidemiologi. Terima kasih. Salam sehat.